Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Mintarsih Abdul Latif. Yang kali ini menyoroti masih terus terjadi aksi demonstrasi yang setiap tahun dilakukan oleh guru-guru honorer di seluruh Indonesia. Apa dan bagaimana nasib guru honorer Indonesia yang telah lama mengabdi? Bahkan ada yang berpuluh tahun lamanya, namun tidak juga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Padahal Indonesia pun masih kekurangan guru. Tapi untuk bisa menambah adanya guru dan mengangkat semua guru masih saja terkendala persoalan besar, yakni tiadanya anggaran negara, atau disebutkan tidak cukup. Berikut tanggapan psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dr. Mintarsih Abdul Latif. Honorer ini ya tiap tahun selalu aja demonstrasi Bu, dan mengeluh karena bertahun-tahun mereka ada yang lebih dari 10 tahun, 20 tahun tidak diangkat-angkat, tidak jadi pegawai negeri. Bagaimana perhatian pemerintah kita ini, dan otomatis masyarakat pun menilai ini kok kayak begini terus ini pemerintah. Jadi kejiwaan masyarakat juga ya dipertanyakan, terganggu Bu, izin Bu. Sebetulnya kita perlu menilai kembali apakah kita butuh guru honorer. Bisa dibayangkan seandainya mereka tidak ada, lalu apa yang akan terjadi? Kan di sini kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang lebih pandai, tingkatkan, tambahkan kepandaian bangsa. Itu membutuhkan guru. Sekarang apakah guru kita berlebih? Kalau guru kita tidak berlebih, maka mestinya guru honorer itu diangkat. Kita bayangkan guru honorer itu apakah mereka komersil? Kan enggak juga. Mereka pergi jauh sekali untuk pergi ke suatu sekolah hanya untuk dedikasi mereka meningkatkan kepandaian bangsa. Tapi walau ditingkatkan itu mereka juga harus ada balasannya lah. Kita berikan, kita tidak perlu memberikan dengan nilai yang tinggi sekali, tapi jangan terlalu rendah. Tingkatkan, kan apakah tidak bisa dari misalnya hasil yang didapatkan dari koruptor, kasih sebagian ke mereka, karena mereka, tanpa mereka apa yang akan terjadi itu harus kita pikirkan. Iya Bu, ini sudah sangat klasik bagi, terutama juga bagi kalangan jurnalis. Kita masih saja terdapat informasi guru cuma Rp200.000 sebulan. Ini bagaimana Bu? Jadi memang jumlah yang diberikan ke mereka jauh terlalu minim. Tapi kenapa kita tambahkan ke mereka? Itu jadi tidak seberapa. Coba untuk dimulai, tambahkan demi untuk kecerdasan bangsa. Karena tanpa mereka rasanya di daerah-daerah terpencil jauh lebih parah lagi. Iya Bu, sementara kan mereka sudah puluhan tahun, ada belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun mengabdi. Mereka kan harus dianggap oleh negara ini gitu kan. Jadi dengan terangkat kan mereka berpikir terjamin dah hari tua dapat pensiun misalnya, kan begitu Bu. Harusnya kita karena kita butuh, kita manfaatkan juga mereka. Tapi manfaatkan ada juga imbal baliknya. Tidak perlu imbal balik sebagaimana seharusnya, tapi adalah jangan keterlaluan sampai 200.000 per bulan sampai 500.000, itu kan jauh terlalu minim. Jadi kalaupun ditambahkan itu tetap tidak besar. Itu bertahap kita naikkan. Tapi kalau bertahap saja tidak dinaikkan, bagaimana kalau nanti bertahap mereka keluar tidak jadi guru lagi? Apa yang akan terjadi? Iya Bu, sementara kan kita tahu misalnya kalau kita kaitkan dengan sumber daya alam kita, di mana di daerah itu seperti di Aceh itu kan sumber daya alamnya luar biasa, di Sulawesi sumber daya alamnya luar biasa. Bahkan dikit-dikit ada pemberitaan kasus tambang ilegal lah apa, tapi ini soal guru saja, bagaimana pemerintah ini? Sebetulnya Indonesia negara kaya, sumber daya alamnya luar biasa. Kenapa tidak bisa memberikan gaji? Tingkatkan dulu lah, jangan dibiarkan, tapi tingkatkan. Mungkin
belum sampai pada standar yang seharusnya, tapi sudah ditingkatkan. Naikkan terus secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita untuk menangkap koruptor-koruptor.